wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya dengan Meta Solihati Rayuna, salah satu dosen tetap program studi D3 Kebidanan di Politeknik Kesehatan TNI AU Ciumbuleuit, Bandung. Video ini dibuat dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah dokumentasi kebidanan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan dan pengelolaan dokumen. Adapun untuk pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode kuliah, tutorial, praktikum laboratorium, dan penugasan mandiri. Penguasaan mahasiswa dievaluasi dengan nilai formatif dan sumatif serta nilai tugas. Dokumentasi kebidanan merupakan mata kuliah wajib pada semester 2. Untuk bobot SKS, pada mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori, dan 1 SKS praktik. Berikut ini capaian pembelajaran mata kuliah dokumentasi kebidanan. Dari capaian pembelajaran tersebut diurutkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Mata kuliah ini bertujuan agar pada akhir pendidikan peserta didik mampu 1. Menjelaskan konsep dokumentasi, 2. Menjelaskan jenis-jenis dokumentasi, 3. Menjelaskan prinsip-prinsip dokumentasi kebidanan, 4. Mengaplikasikan teknik penulisan laporan atau dokumentasi, 5. Mampu melakukan pencatatan dan pelaporan, 6. Mengaplikasikan pendokumentasian asuhan kebidanan pada kehamilan, 7. Mengaplikasikan pendokumentasian asuhan kebidanan pada persalinan dan bayi baru lahir, 8. Mengaplikasikan pendokumentasian asuhan kebidanan pada masa pasca persalinan, 9. Mengaplikasikan pendokumentasian asuhan kebidanan pada neonatus, bayi dan balita, 10. Mengaplikasikan pendokumentasian asuhan kebidanan pada pelayanan kontrasepsi. Pendekatan pada proses pembelajaran menggunakan blended learning, yaitu pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara daring. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini berjumlah 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Untuk poin delivery, pada tahap ini penyampaian materi mata kuliah dokumentasi kebidanan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan presentasi kelompok. Kemudian untuk metode pembelajaran praktikum menggunakan studi kasus dan problem based learning. Untuk buku acuan yang digunakan, buku acuan utama yang pertama adalah Farnese Midwifery, yang kedua itu dari Kusnadi Dadang H, dokumentasi catatan medik, dan yang ketiga itu dari Alvaro Rosalinda, Application of Nursing Process, a Step by Step Guide. Untuk pendekatan interaksi untuk memperdalam pemahaman mahasiswa dengan membuka forum diskusi pada saat pembelajaran. Selain itu melalui berbagai platform, diantaranya Zoom Meeting, Google Meet, WhatsApp Group, dan e-study. Untuk asesmen, mahasiswa dilakukan penilaian mulai dari teori dan praktikum. Untuk teori, bobotnya itu adalah dari tugas 20%, UTS 40%, dan UAS 40%. Sedangkan dari praktikum itu sendiri, harian 60%, ujian praktikum 40%.
penjelasan singkat terkait deskripsi mata kuliah dokumentasi kebidanan. Berikut cuplikan proses pembelajaran pada saat di kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu di sini ya? Iya, Ibu. Oke, udah siap ya? Siap, Ibu. Duduk siap. Lapor, mahasiswa kebidanan siap menerima pembelajaran hari ini. Baca doa dan lanjutkan. Siap, lanjutkan. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Baca doa, selesai. Istirahat di tempat. Stop. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita senantiasa sehat selalu ya, sehingga akan selalu siap dalam belajar begitu ya. Baik, hari ini jangan lupa diisi absensinya ya. Jangan sampai hari ini hadir semua? Hadir ya, tidak ada yang izin bolos? Tidak, siap. Oke. Baik, sebelumnya itu kan kita sudah mempelajari tentang berbagai macam metode SOAP ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari atau kita akan berdiskusi bagaimana cara mendokumentasikan asuhan kebidanan kehamilan dengan metode SOAP tentunya ya. Nah, untuk pembelajaran, tujuan pembelajarannya itu sendiri. Nah, yang pertama ya, setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan yang pertama mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan format pendokumentasian asuhan kehamilan. Lalu yang kedua, menggunakan format SOAP dalam pendokumentasian, dan yang ketiga adalah menganalisis dan mendokumentasikan kasus kehamilan dengan tepat. Ya, jadi harapannya semua tujuan pembelajaran ini bisa tercapai setelah Anda semua mengikuti perkuliahan. Nah, adapun buku sumber yang bisa digunakan ya, ini ada sumber buku utama, ada Farney Midwifery, kemudian ada tentang dokumentasi catatan medis, lalu yang ketiga itu tentang application of nursing process step by step guide ya. Dan satu lagi itu terintegrasi dari hasil penelitian ibu sendiri ya, terkait karena hari ini kasusnya itu terkait dengan kehamilan, nanti yang diangkat itu tentang kecemasan ya. Kebetulan memang ibu sudah melakukan penelitian tentang bagaimana cara mengatasi kecemasan pada ibu hamil ya. Nanti ini bisa Anda akses di jurnal kita ya, jurnal JKA. Nih, ada tentang efektivitas hipnoterapi 5 jari terhadap kecemasan ibu hamil trimester ketiga. Itu bisa dipakai acuan. Nah, baik itu untuk buku sumbernya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi ya. Jadi, apa itu dokumentasi kebidanan? Ya, dokumentasi kebidanan adalah catatan tertulis yang sistematis mengenai asuhan yang diberikan kepada pasien tentunya ya, termasuk mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian diagnosis, intervensi dan evaluasi. Nah, format SOAP itu apa? Ada yang tahu nggak? SOAP-nya apa? Ada yang pernah dengar? Belum ya, karena
baru kita belajar pada hari ini ya. Sebetulnya minggu lalu sudah ada sekilas, mungkin kalian sedikit lupa ya. Ibu ingatkan lagi bahwa S itu merupakan pengertian dari subjektif. Nah, subjektif itu didapat dari mana? Dari keluhan. Ya, dari apa yang disampaikan oleh pasien, mulai itu keluhan atau cerita dari pasien itu sendiri. Itu untuk subjektif. Jadi apapun data yang kita tanyakan ke pasien itu atau ke klien itu dinamakan dengan data subjektif. Ya. Kemudian ada O, O-nya itu adalah objektif. Apa itu objektif? Ya, betul, data hasil pemeriksaan, baik itu pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang apa aja sih? Laboratorium ya, seperti misalkan hasil USG, ronsen itu termasuk ke dalam data penunjang. Ya. Kemudian ada asesmen atau analisis masalah dalam bentuk diagnosa ya. Jadi nanti di poin A itu yang kita isi adalah diagnosa ya. Nah, kalau misalkan diagnosanya itu fisiologis, apakah harus ada tindakan segera? Ada tidak? Siapa yang berpendapat ada? Kalau fisiologis? Oke ya. Jadi kalau misalkan diagnosanya itu si ibu baik-baik saja ya, masih fisiologis, artinya tidak perlu ada tindakan segera, kecuali kalau memang si ibunya mengalami perdarahan antepartum misalkan. Perlu tindakan segera tidak? Perlu, betul sekali. Sangat perlu dilakukan tindakan segera agar tidak terjadi permasalahan kegawat daruratan ya. Nah, selanjutnya itu adalah planning ya. Planning itu rencana tindakan atau asuhan. Jadi penata laksanaan itu masuk di poin planning ini ya. Jadi mulai dari memberitahukan hasil pemeriksaan, lalu asuhan apa yang kita berikan ya, itu masuk ke poin planning. Oke, poin planning ya. Nah, sekarang ada yang bisa memberikan contoh terkait data subjektif pada ibu hamil? Saya, Bu. Ya, Karisa. Ibu mengatakan sering kram kaki saat malam hari. Betul, teman-teman? Betul. Ya, betul sekali ya, Karisa, bagus bahwa tadi yang disebutkan itu termasuk ke dalam data subjektif. Nah, sekarang bagaimana dengan data objektif? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, Sepia. Tekanan darah 110/70 dengan tinggi fundus uteri 32 cm. Ya, bagus jawabannya Sepia. Kita lanjutkan lagi ya. Di sini ibu mempunyai contoh dokumentasi swab ibu hamil. Ini hanya data terfokus, tapi di lapangan Anda semua harus mengkaji sedetail mungkin ya, head to toe, mulai dari kepala sampai kaki ya. Itu nanti akan ibu berikan formatnya pada saat praktikum ya. Nah, ini hanya data terfokus, contoh dokumentasi swab pada ibu hamil ya. S-nya tadi sudah disampaikan subjektif bahwa ibu mengeluh cemas menjelang persalinan. Nah, untuk objektifnya itu tekanan darah 110/70, kemudian DJJ-nya 148 kali per menit, dan TFU-nya itu 32 cm. Untuk asesmen, di sini ibu hamil trimester 3 dengan kecemasan ringan. Nah, biasanya di asesmen itu kita ada yang disebutkan nomenklatur. Bagaimana cara menuliskan asesmen itu? Semua bidan di seluruh Indonesia pasti sama ya. Biasanya ditulis dengan GPA ya. Sudah dengar kan ya? Sudah mempelajari bersama. Jadi di sini nanti harus dituliskan G1 P0A0 Gravida berapa? Misalkan 35 minggu. Ya, jadi ditulis Gravida 35 minggu, janin tunggal hidup intrauterin, dengan kalau memang ada kecemasan dari hasil pemeriksaan tulis bahwa si ibu mengalami kecemasan. Ya, kalau misalkan kondisinya baik berarti ditulisnya apa?
Dengan keadaan ibu dan janin baik. Oke, bagus ya. Nah, untuk planningnya apa? Tentunya kita sesuaikan dengan kebutuhan ibu ya. Misalkan kalau menjelang persalinan, kebutuhannya apa? Konseling tentang persiapan persalinan ya, kemudian latihan relaksasi, lalu tanda-tanda persalinan apa saja. Apalagi ibu-ibu yang preemie itu kan belum ada pengalaman, tentunya kita yang harus memberikan edukasi ya, atau konseling apa saja tanda-tanda persalinan gitu ya. Kemudian selalu melakukan evaluasi, contohnya menjadwalkan kunjungan ulangnya, jangan lupa ya. Oke, kita akan masuk ke latihan studi kasus. Kita akan masuk ke sesi praktikum ya. Ibu minta Anda semua membagi, teman-teman membagi 3 kelompok ya, berarti satu kelompok terdiri dari berapa orang? Ini kan ada ya 6 orang, silahkan. Nah, ibu akan bagikan nanti soalnya, boleh dilihat di slide ya. Nanti akan muncul soalnya, silahkan diskusikan dan nanti kelompok yang terpilih harus memaparkan hasil diskusinya di depan kelas ya. Jelas instruksinya untuk praktikum kita? Jelas. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak langsung kita membagi langsung 6-6 bagi kelompok. Oke ya? Silakan boleh mulai membagi kelompok, dibagi jadi 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Ya, berarti sampai Nida, sampai Harisa bukan ya? Oh. Ini dia pas. Oke. Sampai Indah, Harisa, oke, Mas ya. Ya, melingkar boleh membentuk kelompok-kelompok kecil ya. Ayo Elis, lebih merapat ke kelompoknya biar bisa diangkat. Nah. Ya, baik, Ibu sudah menyusun kasusnya ya. Ini kasusnya sama, tapi silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, nanti kelompok yang terpilih harus memaparkan hasil diskusinya. Ya, 5 menit cukup ya waktu untuk berdiskusi. Ayo, mulai ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang masih belum jelas di dalam kasusnya, boleh langsung tanyakan ke Ibu ya. Oke. Ditanyakan sudah jelas, sudah sampai mana? Ya, S dulu ya. Tulisannya kayak gini apa? Ya boleh, subjektif dulu, mana yang masuk ke data subjektif gitu ya. Oke. Setelah subjektif, objektif. Terlihat kecemasan, tulisan dan ya itu ya, jadi harus betul-betul dilihat masing-masing datanya ya, harus disesuaikan. Itu masuk ke mana, S, O, atau A, atau P ya. Ya, oke ya. Ini gimana? Sudah selesai? Sudah sampai mana? Ini Bu, lagi gituin objektifnya. Oke, objektifnya ya. Jadi nanti dilihat hasil pemeriksaan ya. Hasil pemeriksaannya apa? Kalau ada lab, berarti masuk juga objektif ya.
Ya, oke, baik. Waktunya sudah habis ya, 5 menit berlalu. Kita akan masuk ke pemaparan hasil diskusi ya. Kita akan memilih kelompok mana yang akan memaparkan. Atau ada yang bersedia? Silahkan. Niani, mana Niani? Ya, baik, silakan Niani untuk memaparkan hasil diskusi kelompok 3. Saya izin berdiri ya, Bu. Ya, boleh. Izin menjawab dari hasil diskusi kelompok kami. Di sini kita menggunakan teknik SWOT ya, Bu. Untuk Ya. yang S-nya atau subjektifnya, yang pertama dari kasus ini, ibu hamil, G1 P0A0, usia kehamilannya 35 minggu. Terus mengeluh merasa sangat cemas menjelang persalinan, mengatakan sulit tidur, sering menangis tanpa sebab, dan takut menghadapi proses melahirkan. Yang objektifnya, umur ibu 32 tahun, tekanan darah 110/70, nadinya 84 kali per menit, TFU-nya 32 cm, BJJ-nya 148 kali per menit. Terus ibu terlihat gelisah saat konsultasi, pemeriksaan kecemasan dengan kuesioner IQ 2, didapatkan hasil ibu mengalami kecemasan ringan. Terus untuk asesmennya, G1 P0A0, grafida 35 minggu, janin tunggal hidup intrauterin dengan kecemasan. Terus untuk planningnya, yang pertama memberikan konseling dan edukasi menghadapi proses persalinan normal, mengajarkan teknik relaksasi pernapasan dalam, memberikan konseling tentang persiapan persalinan, memberikan konseling tentang tanda-tanda persalinan, memberikan dukungan emosional, dan jadwal kunjungan ANC lanjutan. Terus rujuk ke psikolog bila gejala memburuk atau berlanjut, dan yang terakhir evaluasi ulang tingkat kecemasan pada kunjungan berikutnya. Ya, bagus sekali ya kelompok 3. Kita berikan applause untuk kelompok 3 ya. Bagaimana untuk kelompok yang lainnya sama? Oke, baik ya. Kalau begitu materi sudah disampaikan semua ya. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 3 ya sudah memaparkan hasil diskusinya. Bisa disimpulkan bahwa materi sudah tersampaikan semua ya. Kita akan masuk ke sesi evaluasi individu ya. Nanti Anda semua silahkan buka website ya. Ibu sudah menyiapkan kuis ya. Silahkan masuk ke room. Silahkan join ke room ya. Itu sudah ada nomornya. Silakan Anda buka website quizesnya ya. Nanti akan terlihat siapa yang sudah gabung. Kalau semua sudah gabung, Ibu akan mulai untuk kuisnya. Sudah masuk? Ada? Sudah bisa? Ya, oke, kita akan mulai ya, karena semua tampaknya sudah bergabung ya. Kita akan memulai kuisnya. Silahkan kalian kerjakan ya, baca soalnya dengan seksama. Nanti akan muncul nilai Anda semua setelah selesai mengerjakan kuis. Siap? Ya. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Ya, waktu habis ya. Kita akan mengakhiri kuisnya. Kita akan melihat nilai urutan siapa
yang terbesar nilainya? Ya, jeng-jeng ya, berdoa kalian nilainya gede. Kita lihat yang ketiga Prisil, yang kedua Safia, dan yang pertama Mutiara. Ya, selamat ya kepada Mutiara, Safia, dan Sisil. Nanti akan Ibu tambahkan poin nilai. Ya, semuanya selamat. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya, materi sudah tersampaikan, evaluasi sudah dilakukan, nilainya pun Ibu lihat alhamdulillah sangat memuaskan ya, bisa disimpulkan bahwa materi atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini tercapai ya. Untuk kesimpulannya ya, jadi dokumentasi yang baik tentunya tidak hanya menjamin kesinambungan pelayanan, tapi juga harus bisa melindungi keselamatan ibu dan bayi. Dan ingat bahwa dokumentasi kebidanan pun merupakan perlindungan untuk bidan itu sendiri ya, karena sebagai bukti otentik bahwa kita sudah melakukan asuhan yang sesuai standar. Ya, jangan lupa selalu melakukan pendokumentasian setiap asuhan yang sudah Anda lakukan atau yang sudah bidan lakukan ya. Setiap catatan yang kita buat adalah bentuk tanggung jawab kita dan integritas kita sebagai calon bidan. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya untuk minggu depan. Karena ini adalah pertemuan ke-7, sehingga minggu depan itu sudah mulai pekan UTS ya. Jadi untuk UTS nanti Anda semua akan ujian menggunakan e-study ya, seperti biasa bisa membuka e-study di pertemuan ke-8. Di situ sudah disiapkan soal ujian ya. Baik, itu saja. Apabila ada pertanyaan atau mungkin sudah cukup jelas ya. Terima kasih, Ibu tutup. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruhnya, duduk siap, gerak. Pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Pimpin doa dan bubarkan. Bubarkan. Sebelum mengakhiri, mari kita membaca doa dalam hati. Baca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih, Ibu. Sekian pemaparan deskripsi mata kuliah dan video pembelajaran di kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua.